Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video kedua dari pembelajaran mengenai sifat koligatif larutan. Pada video ini, kita akan membahas mengenai molalitas larutan. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa apabila kita mempunyai larutan gula, maka dalam larutan gula tersebut akan terdapat komponen yaitu pelarut dan zat terlarut, di mana pelarutnya merupakan air dan zat terlarutnya merupakan gula. Nah, dari masing-masing komponen ini kita dapat menentukan jumlah zatnya, baik pelarut dan juga zat terlarutnya. Jumlah zat terlarut dan pelarut yang terdapat dalam suatu larutan itu dapat digambarkan dengan konsentrasi atau kadar zat. Satuan konsentrasi atau kadar zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya yaitu adalah fraksi mol. Pada video ini kita akan membahas mengenai kadar zat atau konsentrasi yang lain yang digambarkan dengan molalitas. Molalitas yang disimbolkan dengan M kecil itu merupakan jumlah zat terlarut yang terkandung dalam 1 kg pelarut. Di mana jika kita tuliskan persamaan matematisnya, molalitas yang disimbolkan dengan M kecil itu akan sama dengan mol yang disimbolkan dengan N dibagi dengan kilogram pelarut yang disimbolkan dengan P besar. Jika kita perhatikan dari pengertian dari molalitas itu kan jumlah zat terlarut. Nah, jumlah zat terlarut ini dinyatakan dalam mol. Jumlah zat dinyatakan dalam mol. Satuannya mol. Yang terkandung dalam 1 kg pelarut. Berarti per 1 kg massa pelarut dalam kilogram. Disimbolkan dengan P. Gitu ya. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa di kimia biasanya massa itu dinyatakan dalam gram. Oleh sebab itu, dari persamaan molalitas yang pertama ini, kita dapat ubah persamaannya menjadi persamaan yang kedua. Yang ini, kalau misalnya massa dari pelarutnya diketahui dalam gram, kita ubah menjadi persamaan kedua nih. Maka, mol kan massa dibagi massa molar ya, maka dituliskan massa molar. Kemudian dikali 1000 per P. Ini merupakan hasil dari bagi yang dibalik, di mana massa dari pelarutnya, kalau menggunakan persamaan kedua, massanya adalah dalam gram. Begitu. Oke. Untuk satuan konsentrasi yang ketiga, atau satuan kadar zat yang ketiga, itu dinyatakan dalam molaritas, M besar. Perhatikan perbedaan antara molalitas dan juga molaritas. Untuk molaritas, sebenarnya sudah kalian pernah pelajari di kelas 10 dan juga kelas 11. Di sini, Ibu hanya mengulang dan menekankan untuk perbedaan antara molalitas dan molaritas. Kalau molaritas yang disimbolkan dengan M besar itu merupakan jumlah zat terlarut yang terkandung dalam 1 liter larutan. Jadi lihat perbedaannya di sini. Kalau molalitas itu jumlah zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi di sini dispesifikkan bahwa dalam 1 kg atau massa pelarutnya saja. Sedangkan untuk molaritas itu merupakan jumlah zat yang terkandung dalam 1 liter larutan, berarti per volume larutan. Maka kalau dituliskan persamaan matematis untuk molaritas, yang kalian sudah tahu juga, bahwa molaritas M besar itu sama dengan mol per liter larutan atau volume larutan. Di mana sama, persamaannya dapat dituliskan sebagai persamaan yang kedua yang ini, jika volumenya diketahui dalam mililiter, maka kalian bisa tuliskan persamaannya menjadi molaritas sama dengan massa per massa molar dikali 1000 per volume. Volumenya ini dalam mililiter, begitu. Ini sudah biasa kalian ketahui ya untuk molaritasnya. Tuh. Jadi, 3 satuan konsentrasi yang perlu kalian ketahui untuk mempelajari sifat koligatif larutan. Yang pertama adalah fraksi mol yang sudah kita pelajari di video bagian pertama. Kemudian yang kedua adalah molalitas yang ini. Kemudian yang ketiga adalah molaritas. Itu ya, untuk 3 satuan konsentrasinya. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama.
Sebanyak 3,84 gram naftalena C10H8 dilarutkan ke dalam 300 gram benzena. Tentukanlah molalitas larutan tersebut. Seperti biasa, jika kalian menemui soal seperti ini, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Cara mudah untuk mencari apa yang diketahui adalah kalian tuliskan dulu yang ada angka-angkanya nih. Ini kan ada angkanya ya, 3,84 gram, 300 gram. 3,84 gram ini punya siapa? Naftalena, 300 gramnya ini benzena. Gitu ya. Kemudian, tentukanlah molalitas. Nih, berarti kalian tuliskan yang diketahui adalah 3,84 gram itu massa dari naftalena, kemudian 300 gram itu massa dari benzena. Setelah itu yang ditanya adalah molalitas, maka kalian tuliskan M. Molalitas disimbolkan dengan M kecil. M kecil dari larutan tersebut berapa? Nah, kemudian kita masuk ke penyelesaian. Untuk masuk ke penyelesaian, sebaiknya kalian tuliskan dulu persamaan apa saja sih yang dimiliki untuk menentukan molalitas ini. Tadi, molalitas kita punya ada dua persamaan ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan M sama dengan N. N itu mol per P. P itu massa dari pelarut dalam kilogram ya. Ini massa dari pelarut dalam kilogram, yang ini molnya. Gitu. Kemudian, kita punya persamaan kedua nih. Bisa buat persamaan kedua jika molnya ini diubah menjadi massa dan juga massa molar, kemudian massa pelarutnya di sini dalam gram. Massa pelarut diketahui dalam gram, bisa gunakan persamaan kedua. Di sini, untuk contoh soal yang pertama, Ibu akan jelaskan dulu dua cara ini ya. Jadi, kedua cara ini akan Ibu jelaskan biar kalian mengerti dan paham gitu. Nanti kalian bisa tahu lah lebih gampang menggunakan cara pertama atau cara kedua. Atau bagaimana sih caranya kita tahu menggunakan cara pertama atau cara kedua gitu ya. Kita akan mulai dari penggunaan rumus yang pertama, M sama dengan N per P. Jika kita mau menggunakan rumus yang pertama ini, atau persamaan matematis yang pertama ini, maka kita harus mengetahui dulu yang pertama mencari molnya. Yang kedua, kita harus menentukan massa dari pelarutnya. Nah, untuk itu kita harus mengetahui mana dulu yang menjadi pelarut dan mana yang menjadi zat terlarut sih. Nah, biasanya di soal kita amati nih, kata soal apa sih? Kata soal sebanyak 3,84 gram naftalena dilarutkan. Ada kata dilarutkan. Jadi yang dilarutkan itu adalah naftalena. Naftalenanya dilarutkan ke dalam benzena. Jika yang dilarutkan adalah naftalena, maka naftalena di sini sebagai zat terlarut. Maka ini zat terlarutnya adalah naftalena. Gitu. Berarti untuk langkah pertama, kita harus cari molnya dulu. Mol yang dicari adalah mol dari zat terlarut, si naftalena. Nah, oleh sebab itu, kita tentukan mol itu akan sama dengan massa dibagi massa molar. Yang dimasukkan masih siapa? Ya, massanya si naftalena, karena kita mau mencari molnya naftalena. Masukkan massanya. Massanya diketahui adalah 3,84 gram. Untuk massa molar, kalian tentukan massa molar dari naftalena. Caranya gimana? Ya, seperti biasa. C10H8 berarti 10 dikali ARC 12 ditambah 8 dikali ARH1. Itu ya, seperti biasa aja kalau misalnya mencari massa molar. Kalian udah paham lah ya kelas 12. Kemudian kita sisanya adalah tinggal hitung secara matematis nih, 10, 12, 8. Kita kan berarti 10 kali 12, 120, tambah 8, 128. 3,84 dibagi 128 didapatkan mol dari si naftalena atau zat terlarutnya, yaitu 0,03 mol. Itu langkah pertama, berarti kita sudah dapat molnya, gitu. Kemudian langkah kedua adalah jika kita menggunakan persamaan matematis yang pertama atau rumus yang pertama, langkah kedua yang kita lakukan adalah harus memastikan bahwa massa dari pelarut, dalam hal ini pelarutnya, sorry ya, ini salah loh. Ini harusnya massa pelarut. Massa pelarut, maaf. Massa pelarut itu dalam satuan kilogram. Di sini, yang menjadi pelarut adalah si benzena, sorry. Yang menjadi pelarut adalah si benzena. Gitu ya.
Kenapa kita harus pastikan bahwa satuannya itu dalam kilogram, bukan dalam gram? Karena balik lagi ke tadi, pengertiannya molalitas itu adalah jumlah zat pelarut yang terkandung dalam 1 kilogram pelarut. Jadi, balik-balikannya, kalau kita pakai persamaan yang ini, massa dari pelarutnya harus dijadikan kilogram dulu, gitu. Maka kita ubah massa benzenanya yang tadi 300 gram itu menjadi 0,3 kilogram. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan molalitas dari si larutan ini dengan menggunakan persamaan M sama dengan N per P. N itu mol zat terlarut yang tadi kita dapatkan dari perhitungan pada langkah yang A ini 0,03, maka kita masukkan 0,03 mol. Kemudian masanya, massa dari pelarut itu kita dapatkan dari langkah B itu sebesar 0,3 kg. Maka didapatkanlah molalitas dari larutan yaitu 0,1 molal atau biasa disingkat 0,1 M saja gitu. Itu dipahami dulu. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan persamaan matematis yang pertama, kalian harus tentukan mol dulu, kemudian kalian pastikan bahwa massa dari pelarut itu dalam kilogram gitu. Oke. Dengan contoh soal yang sama, Ibu akan jelaskan bagaimana jika kita menggunakan persamaan matematis yang kedua yang ini. Ya. Jika kita menggunakan persamaan matematis yang kedua, kita tinggal masukkan saja ke persamaan. Kenapa? Karena yang ini massa dan massa molar dari si zat terlarut, jadi yang kiri ini punyanya zat terlarut kan ya, diulang terus, itu sudah diketahui ini, massa zat terlarut sinaptolena diketahui. Kemudian untuk P yang ini, P ini massa dari pelarut dalam gram, itu juga sudah diketahui yang ini, massa si benzena. Maka jika menggunakan persamaan kedua untuk contoh soal yang ini, kita tinggal masukkan saja angkanya. Massa dari naftalena diketahui 3,84 gram, massa molarnya kita tentukan dengan cara yang sama yang tadi ya, C10H8, maka 10 dikali ARC ditambah 8 dikali ARH. Dikali 1000 per 300. 300 itu massanya si benzena dalam gram ya. Kemudian tinggal masukkan secara matematis biasa perhitungannya 3,84 dibagi 128 dikali 1000 per 300 akan didapatkan molalitasnya yaitu sebesar 0,1 molal atau 0,1 M. Sama saja hasilnya dengan yang tadi ya, yang jika kita menggunakan persamaan matematis pertama gitu. Jadi tinggal menurut kalian yang mana lebih mudah ya, dari soal diketahui, itu bisa kalian gunakan bersamaannya, sama saja hasil akhirnya. Itu ya, untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, kita langsung, etilen glikol adalah cairan anti beku kendaraan bermotor. Cairan ini larut dalam air dan non-volatil. Apa sih arti non-volatil ini? Non-volatil, tidak volatil, mudah menguap. Artinya, berarti dia tidak mudah menguap gitu. Apabila 620 gram etilen glikol, massa molarnya 62 gram per mol dilarutkan dalam 2000 ml air, massa molarnya sama dengan 18 gram per mol, maka tentukanlah molalitas larutan yang terbentuk. Sama, langkah pertama adalah kita tentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Yang diketahui dari yang ada angkanya, ini ya, 620 gram etilen glikol, berarti massa etilen glikol. Kemudian ada massa molar etilen glikol. Kemudian ada 2000 mili berarti volumenya siapa? Volume dari air. Kemudian ada massa molar, berarti ini massa molarnya si air. Itu diketahui semua. Yang ditanyakan adalah molalitas, sama. Yang ditanya molalitas berarti M. Kita tuliskan semua, ini ya, tadi 620 gram itu massa, terus 2000 ml itu volume si air, terus massa molar dari etilen glikol diketahui, massa molar air diketahui. Kemudian yang ditanya adalah molalitas dari larutannya. Penyelesaiannya sama, kalau kalian mau menyelesaikan sesuatu, tuliskan dulu atau lihat dulu. Biar semakin paham apa sih persamaannya, persamaan matematis untuk menyelesaikannya ada apa aja sih. Nah, kalau
Kalau misalnya tadi kan persamaan matematisnya itu kan ada 2 untuk molalitas. Sekarang langsung dilihat saja nih. Kita punya di sini massa dalam gram. Diketahui massa molar. Berarti kan molnya belum diketahui ya. Kalau misalnya pakai persamaan yang pertama kan mencari mol dulu. Sebenarnya sama saja langkahnya. Maka di sini Ibu langsung gunakan persamaan matematis yang kedua nih, yang tadi. Yaitu massa dibagi massa molar dikali 1000 per P, di mana P-nya ini merupakan massa dari pelarut dalam gram, gitu ya. Maka kita identifikasi dulu massa dari zat terlarut. Yang ini kan punya zat terlarut ya, sebelah kiri diingatkan terus. Yang ini punya zat terlarut. Massa zat terlarut sudah diketahui belum? Diketahui ya, si etilen glikol sebagai zat terlarut. Nih. Kemudian massa molar dari zat terlarut yaitu massa molar etilen glikol diketahui tidak? Ya, diketahui, yang ini 62. Diperhatikan kembali ya, yang di sini, yang ini punya zat terlarut. Maka yang masuk massanya adalah massa zat terlarut. Massa molarnya juga massa molar dari zat terlarut. Zat terlarutnya kan etilen glikol ya, maka nanti yang dimasukkan adalah massa molar yang ini, etilen glikol, bukan massa molar dari si air. Gitu. Jadi walaupun diketahui di soal, belum tentu semuanya digunakan datanya. Itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut nih, yang ini udah diketahui dua-duanya. P, massa dari pelarut dalam gram. Apakah diketahui massa dari pelarut? Air sebagai pelarut, diketahui massanya enggak? Belum ya, yang diketahui adalah baru volume dari si air. Maka di sini langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan dulu massa pelarut atau massa dari air. Nah, bagaimana cara kita menentukan massa, hubungan antara massa dengan volume? Betul, hubungan antara massa dengan volume dinyatakan dengan massa jenis. Maka jika kita mau mencari massa si air, massa itu akan sama dengan massa jenis rho dikali dengan volume. Kita tinggal masukkan. Loh, Bu, kan massa jenisnya tidak diketahui. Massa jenis air, rho air itu sama dengan 1 gram per mili, gitu. Jadi, kalau misalnya ada soal, kalian tidak diketahui massa jenisnya, ya, massa jenisnya itu bisa kalian asumsikan bahwa massa jenisnya adalah 1 gram per mili. Gitu. Kita masukkan. Massa jenisnya 1 gram per mili, volumenya 2000 mili, maka didapatkan massa dari airnya adalah 2000 gram. Setelah kita dapatkan massa dari air, maka selanjutnya kita dapat langsung masukkan nih, menentukan molalitas dengan menggunakan persamaan 2 yang tadi. Kita masukkan angkanya, massa yang sebelah sini punya zat terlarut, diingatkan terus, ini punya zat terlarut. Maka di sini dimasukkan massa dari zat terlarut yaitu 620 gram. Massa molarnya adalah massa molar zat terlarut, etilen glikol yaitu 62 gram per mol. Ini 1000 tetap per P. P massa dari pelarut dalam gram. Maka ini di sini kita tuliskan 2000 gram. Maka didapatkan molalitasnya itu sama dengan 5 molal. Gitu. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Tentukanlah molalitas glukosa C6H12O6 dalam suatu larutan jika diketahui fraksi mol glukosa dalam larutan itu sama dengan 0,2. Diketahui massa molar glukosa 180 gram per mol. Sama caranya, tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah fraksi mol. Fraksi mol dari glukosa katanya 0,2. Kemudian diketahui massa molar glukosa 180 gram per mol. Tuliskan yang diketahui. Ini ya, fraksi mol disimbolkan dengan X, berarti X-nya si glukosa adalah 0,2, kemudian massa molar glukosa 180. Kemudian yang ditanya adalah apa? Tentukan molalitas, berarti yang ditanya adalah M molalitas. Nih. Nah, setelah itu tinggal kita identifikasi sama untuk mencari penyelesaiannya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau kita mau mengetahui molalitas atau menentukan molalitas, berarti kita harus bergerak dari mol. Molnya siapa? Molnya dari zat terlarut, ya. Kalau misalnya ingat kembali, M molalitas itu sama dengan mol dari zat terlarut per massa pelarut dalam kilogram. Ini mol, ini massa dalam kilogram. Itu kan ya. Di sini, kalau misalnya kita perhatikan data, apakah kita ketahui mol atau massanya? Mol dari
zat terlarutnya diketahui enggak? Enggak kan? Kemudian massa dari pelarutnya diketahui tidak? Tidak juga ya. Jadi, pertama yang kita ketahui adalah fraksi mol. Maka dari fraksi mol ini kita harus mencari dulu mol. Karena fraksi mol itu kan bagian. Mol salah satu bagian dalam larutan, apakah itu zat terlarut atau pelarut, dibagi dengan mol total. Dalam mol totalnya. Mol total itu mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Maka dari fraksi mol kita bisa menentukan baik dari mol glukosa sebagai zat terlarut dan juga mol pelarutnya. Biasanya jika tidak disebutkan pelarutnya apa, maka bisa kita asumsikan bahwa pelarutnya adalah air. Gitu. Berarti sekarang kita tinggal dari fraksi mol itu kita tuliskan dulu fraksi mol glukosa. Glukosa di sini sebagai zat terlarut, maka kita tuliskan persamaannya XT, X terlarut itu akan sama dengan NT, mol terlarut dibagi mol total. Totalnya adalah mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Itu ya. Setelah itu kita masukkan XT-nya diketahui nilainya 0,2. Ya, yang ini 0,2, maka 0,2 itu akan sama dengan NT dibagi NP tambah NT. Sudah? 0,2 ini kita jadikan pecahan. 0,2 kan sama dengan 2 per 10 ya. Maka bisa kita tuliskan 0,2 itu menjadi 2 per 10. Yang ini. 2 per 10. 2 per 10 itu akan sama dengan NT per NP tambah NT. Sisanya tinggal kita asumsikan atau tuliskan bahwa kalau misalnya kita lihat ini kan artinya sama dengan. Kalau sama dengan itu artinya kan yang kiri sama dengan yang kanan ya. Berarti bisa kita tuliskan 2 itu akan sama dengan NT. Maka bisa kita tuliskan NT itu akan sama dengan 2 mol. Karena ini N itu satuan mol, maka NT-nya 2 mol gitu. Berarti mol dari zat terlarut akan sama dengan 2 mol gitu. Gimana untuk yang bagian bawah? Sama, bisa kita asumsikan atau bisa kita tuliskan bahwa 10 itu akan sama dengan NT, 10 itu akan sama dengan NP ditambah NT, gitu kan? Kita tuliskan NP ditambah NT itu sama dengan 10. Maka kalau dituliskan matematisnya lagi, bisa kita ubah pindah ruas ya. NP itu akan sama dengan 10 dikurangi NT. Karena tadi NT-nya kita dapatkan 2, maka kita tuliskan 10 dikurangi 2. Dalam mol akan kita dapatkan NP-nya sejumlah 8 mol. Berarti kita dari fraksi mol ini, kita dapatkan bahwa mol zat terlarutnya adalah 2 mol, mol pelarutnya adalah 8 mol. Sudah? Oke, setelah itu balik lagi nih. Setelah kita mencari mol, terus gimana dong? Nah, balik lagi. Berarti di sini, kalau kita menggunakan persamaan yang ini ya, mol dari zat terlarutnya kita sudah dapatkan nih. Mol yang ini kita sudah dapatkan. Berarti kurang apa dong? Berarti kurang yang ini, ya. Kurang massa dari pelarut dalam kilogram. Maka, selanjutnya kita menentukan massa pelarut atau air. Massa itu kan yang di sini yang kita punya adalah dalam bentuk mol ya. Yang ini kan mol pelarut atau mol pelarutnya kan yang ini ya, mol pelarutnya yang ini ya kan. Maka dari mol itu kita mau menentukan massa nih. Dari mol mau menentukan massa, maka kita ubah persamaannya. Massa itu akan sama dengan mol dikali massa molar. Berarti selanjutnya kita masukkan molnya. Molnya adalah 8 mol. Massa molar ini merupakan massa molar dari si air. Air itu H2O, artinya 2 dikali ARH, 1 ditambah 1 dikali ARO, 16. Maka didapatkanlah massa molar air 18 gram per mol. Ya, nanti didapatkan masanya sama dengan 144 gram. Karena kita mau menggunakan persamaan matematis yang pertama, yaitu molaritas sama dengan N per P, yang P-nya ini dalam kilogram gitu, maka di sini masanya harus dijadikan kilogram. Nih ya, yang tadi gram dijadikan kilogram. Didapatkanlah massa dari si air atau pelarutnya, yaitu 0,144 kilogram. Nah, dari sini berarti kan dari langkah pertama kita sudah ketahui mol. Dari langkah pertama kita sudah ketahui mol dari zat terlarut. Kemudian dari langkah kedua kita sudah ketahui massa dari pelarut dalam kilogram yang ini. Maka langkah ketiga kita tinggal menentukan molalitas.
menentukan molalitas dari larutan dengan menggunakan persamaan M sama dengan N per P, sama yang ini ya. Kita masukkan angkanya. Nih, mol. Molnya adalah mol zat terlarut. Yang ini mol zat terlarut. Yang kita dapatkan dari sini, langkah pertama, yaitu 2 mol. Kemudian, P-nya itu adalah massa dari pelarut dalam kilogram. Dalam kilogram, itu kita dapatkan dari langkah kedua, itu adalah 0,144 kg. Maka didapatkanlah molalitas larutan, yaitu 13,89 molal. Nih, gitu. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Suatu larutan NaOH massa molar 40 gram per mol mempunyai kadar 20%, M per M, massa per massa. Tentukanlah kemolalan larutan tersebut. Sama seperti sebelum-sebelumnya, pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Katanya adalah massa molar NaOH 40 gram per mol. Mempunyai kadar, berarti kadar NaOH-nya 20%, yang ini. Dan ditanya adalah kemolalan. Yang ini, kemolalan. Berarti kita tinggal tuliskan kadar 20%, oke, kadar NaOH 20%. Kemudian massa molar 40 gram per mol. Yang ditanya adalah molalitas, masih sama. Penyelesaian. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, ya, kalau misalnya kita mau menentukan molalitas, berarti kita harus tahu mol dari zat terlarut, atau kita harus mengetahui massa dari zat terlarut dan juga massa dari pelarut. Apakah pada soal ini kita ketahui massa dari zat terlarut, massa pelarut, atau mol zat terlarutnya? Tidak ya. Jadi soal yang ini kita hanya ketahui adalah kadar dari NaOH. Kadarnya katanya 20%. Maka langkah pertama kita harus memahami dulu, memaknai apa sih maknanya kalau NaOH 20% massa per massa itu. Nah, ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 ya. Ini kan larutannya adalah larutan NaOH ya. Jadi kalau misalnya larutan NaOH 20% itu artinya dalam 100 gram larutan NaOH itu akan terdapat zat terlarut atau NaOH sejumlah 20 gram. Gitu. 20 gram NaOH dalam 100 gram larutan. Itu artinya 20%. Massa per massa. Massa per massa. Massa NaOH per massa larutannya. Gitu. Maka kalau 20% artinya 20 per 100 ya. Dalam 100 gram larutan itu terdapat 20 gram NaOH. Maka massa NaOH-nya 20 gram, massa larutannya 100 gram. Nah, karena untuk menentukan molalitas yang kita perlukan adalah massa pelarut, maka kita harus tentukan massa pelarutnya nih. Gimana cara menentukan massa pelarut? Kan kalau misalnya larutan, itu kan sama dengan pelarut tambah zat terlarut ya. Gitu. Maka kalau misalnya kita mau cari massa pelarutnya, itu sama dengan larutan dikurangi terlarut. Itu sama dengan 100 dikurangi 20 dalam gram ini satuannya, maka dia sama dengan 80 gram. Wow, maaf ya. Gitu. Maka didapatkanlah pelarutnya massanya adalah 80 gram. Tuh. Jadi yang pertama langkahnya kita mencari massa dulu dari kadar. Gitu. Setelahnya, kita menentukan molalitas larutannya. Sorry ya, ini harusnya molalitas dengan L. Molalitas. Beda kan ya, molalitas. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan molalitasnya. Dengan persamaan mana? Ya, persamaan 2. Kenapa? Ya, karena kita dapatnya massa pelarutnya dalam gram. Terus kemudian molnya belum kita ketahui. Jadi pakai persamaan 2 aja, gitu. Tinggal kita masukkan masanya. Yang ini, yang di sebelah sini, sama Ibu ingatkan kembali yang di sebelah sini itu merupakan punyanya zat terlarut ya. Kalau yang ini pelarut dalam gram gitu. Maka zat terlarutnya masanya adalah 20 gram. Massa molar dari zat terlarut yaitu NaOH 40 gram per mol. Kemudian 1000 per massa pelarutnya didapatkan dari langkah pertama yaitu 80. Didapatkan molalitas dari larutannya yaitu 6,25 molal. Nih. Sampai di sini sudah paham? Oke, jadi sekian untuk
video pada pembelajaran ini. Jadi pada video ini kita sudah mempelajari mengenai molalitas ya. Molalitas itu apa sih? Molalitas disimbolkan dengan M kecil ya. Molalitas disimbolkan dengan M kecil itu menyatakan jumlah zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Jumlah zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Di mana jika dituliskan secara matematis, molalitas itu akan sama dengan mol per massa pelarut. Ini mol, massa pelarutnya dalam kilogram. Gitu. Jika massa pelarutnya diketahui dalam gram, maka persamaannya dapat kita ubah nih. Mol yang di bagian atas itu kita dapat ubah dengan massa dibagi dengan massa molar per P yang di bagian bawah, karena dia dalam kilogram, kalau misalnya dari gram mau kita jadiin kilogram, berarti kan artinya dibagi 1000 ya, maka P itu dibagi dengan 1000. Maka di sini persamaan matematisnya dapat dituliskan menjadi massa dibagi massa molar dikali 1000 per P, di mana yang di sebelah sini merupakan massa dan massa molar dari zat terlarut, ya, sama. Kalau yang ini merupakan massa dari pelarut dalam gram, gitu. Kita ya, kita sudah membahas juga ada 4 contoh soalnya, silahkan dipelajari kembali. Sekian untuk video kali ini, semoga apa yang diberikan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar, kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.